Sebelumnya beredar surat edaran nomor 27/SE/2022 tentang himbauan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi di Jakarta International Stadium. Salah satunya soal penyelenggaraan sholat Id di JIS akan dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian poin kedua berbunyi, para kepala perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah agar menghimbau aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara yang tidak melakukan perjalanan mudik dan atau keluar kota untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada angka 1. Di tempat lain, ada muncul surat tugas. Judul dalam surat itu tertera dengan jelas berbunyi surat tugas. Siapa yang menugaskan? Ya, sesuai tanda tangan kepala suku dinas. Siapa yang ditugaskan? Dalam surat itu tertulis seluruh karyawan yang beragama Islam plus dengan membawa keluarganya. Lantas tugasnya apa? Sholat Id bersama di JIS pada 1 Syawal 1443 Hijriah pukul 6 pagi. Oke, berarti pada ranah privat pun kini terbuka peluang untuk diintervensi atas nama tugas. Ketemu lagi di Opinita, Opini Leonita bersama saya, Rini Budoyo. Apakah itu wajib? Dalam kolom paling bawah tertulis melaporkan hasil kegiatan itu secara tertulis kepada kepala suku dinas dan seterusnya. Jadi jelas ya ini wajib atau tidak. Apakah sebagai kegiatan itu bagus? Tak ada hal buruk bagi kegiatan doa, apalagi sholat Id yang hanya sekali dalam setahun. Anggap saja intervensi demi hal baik dapat kita terima. Jadi sampai pada titik ini kita sepakat saja demi hal baik. Namun ketika apakah tujuannya bagus, kita dapat berdebat dong. Kita dapat mencari bukti ada tidak tujuan yang bagus itu sesuai dengan makna benar adanya. Bukti pertama, muncul pernyataan seorang anggota MPR yang dengan mudah tampak kita buat terkait dengan peristiwa itu. Si yang mulia anggota MPR itu tak ada hujan dan tak pula ada angin mempertanyakan pilihan Jokowi untuk sholat di Jogja. Apakah itu tak terdengar offside? Itu justru seperti makna gayung bersambut dalam unsur sengaja. Itu memiliki pesan di balik ucapannya dan sulit berkilah tak terkait dengan peristiwa JIS. Seperti umpan lambung itu diambil oleh para pendukung gubernur. Umpan lambung namun ceroboh itu dieksekusi dengan cara lebih ceroboh lagi. Tanpa basa-basi dia berungkap bahwa si ahli kabur tak sholat di Istiqlal dengan alasan takut kalah ramai. Itu jelas sangat terdengar telanjang meski tak menyebut siapa predikat tersebut. Itu semakin mengerucut pada ide bahwa tugas pada ASN itu demi ramai JIS dan maka Istiqlal yang meski dihadiri presiden akan kalah ramai kelak akan dijadikan bahan. Dalam teori asal bunyi, kelak mereka akan bilang bahwa rakyat lebih cinta pada si gubernur dengan bukti dihadiri lebih banyak orang. Lebih konyol lagi, sudah jelas tindakan buzzer itu justru telah membuka kedok, ada hadir lagi buzzer lain yang dengan luar biasa oonnya menelanjangi diri dengan lebih bulat tanpa sekat. Dia menyebutnya sebagai demi kekuatan real yang memanfaatkan momen langka. Dan itu dia teruskan dengan ungkapan hingga seseorang harus sholat Id di tempat lain. Kemana tendensius itu tertuju bila tak pada presiden yang sedang di Jogja? Suka tidak suka,
kita memang diajak untuk berpikir bahwa acara itu hanya akal-akalan saja demi tujuan politik. Sialnya, acara yang telah disetting sedemikian rupa itu seperti langsung layu hanya karena presiden melakukan sholat Id di Jogja. Itu suka-suka presiden. Selama menjabat sebagai presiden, beliau pernah kok sholat Id di Aceh, Bogor, Padang, dan Jakarta. Emang kenapa kalau tahun ini di Jogja? Ini bukan kebetulan. Ini lebih mirip tindakan sengaja dalam skala terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti tak pernah kenal budaya ketimuran kita, mereka lupa terkait etika atas tempat dan waktu. Tak ada tempat dan waktu lain selain hasrat politik yang mereka kenal. Semua selalu tentang itu dan itu lagi. Mereka benar-benar tak pernah belajar. Jatuh berkali-kali dalam babak belur, masih juga tak sedikit pun membuat mereka sadar bahwa Presiden Jokowi sejatinya memang terlalu amat sangat pintar untuk terjebak dalam akal-akalan seperti itu. Naif, seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, kini Pak Gubernur sibuk klarifikasi terkait surat edaran itu. Pun para followernya, mereka sibuk mencari dalil pembenaran meski mereka juga sadar bahwa hanya mereka yang tahu makna benar itu. Yang lain, yang waras, ya paling cuma tepok jidat yang mampu dilakukan. Iya, ini pertama karena saya Idul Fitri saat ini berada di Jogja, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan mengaturkan selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Sultan Ngarso Dalem beserta Ibu Ratu dan keluarga. Jadi, semuanya berjalan dalam suasana yang sangat baik, alhamdulillah. Ya sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwa yang mudik ini 85,5 juta, mobilnya 23 juta, kendaraan sepeda motornya 17 juta. Jumlah yang betul-betul sangat banyak sekali, sehingga saya menghimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal. Jangan semuanya nanti kembali arus baliknya semuanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Pasti akan terjadi titik-titik kemacetan terutama di tol maupun di jalan nasional maupun di Merak Bakauheni.